Banyak banget orang Bandung yang masih belum tahu kalau ternyata di Dago itu masih banyak banget hutan yang masih alami. Bahkan di tengah-tengah hutan itu ada peternakan sapi yang dikelola oleh seorang ekspatriat. Nah, yuk teman-teman, mumpung pakai ADV 160, kita belusukan di Dago yang mungkin sebagian dari kalian belum pernah atau belum tahu ada jalan yang masih berupa hutan dan jalannya juga semi-semi off-road. Ya teman-teman, kita gas menuju ke Dago, bagian yang jarang diketahui orang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah guys, kali ini kita jalan-jalan lagi yuk, tapi di sekitaran Bandung aja. Karena kali ini saya bakal pakai ADV 160 yang baru Ronsing. Nah jadi saya bakal ajak kalian belusukan ke daerah Bandung Atas yang mungkin 99% orang Bandung belum pernah coba lewat jalur ini, mungkin ya. Jadi emang jalur ini tuh tersembunyi banget dan mungkin gak banyak juga orang yang tahu. So, mumpung pakai motor yang punya kapabilitas buat lewat jalan jelek, kita sikat aja. Cobain yuk, jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai selesai ya. Waduh, ngebul amat di mobil. Waduh. Ini juga sayang nih VW Polo ngebul gini ya. Padahal mobil lucu nih, tapi nggak kerawat gini. Ya, jadi teman-teman, kita bakal ke daerah Dago Atas ya. Jadi saya pengen ajak teman-teman buat lihat hulunya Bandung ya. Jadi kita kan tahu ya, sekarang ini lagi banyak bencana, terutama buat daerah Sumatera. Saudara-saudara kita di Sumatera kan sedang tertimpa musibah longsor dan banjir yang sangat hebat. Nah, saya pengen ajak kalian main ke atas buat lihat kondisi hulunya kota Bandung ya. Karena ya gimana pun juga namanya musibah itu kan pasti ada penyebabnya teman-teman. Kayak di Sumatera itu penyebabnya adalah penggundulan hutan yang sangat masif, illegal logging, mengalih fungsihan lahan ya. Nah, kita pengen lihat di Bandung apakah terjadi juga, apakah berubah fungsi atau mungkin hutannya juga sudah berkurang. Kita lihat sama-sama ya. Mudah-mudahan dengan jalan-jalan kali ini kalian bisa lihat situasi bagian hulu atau bagian atasnya kota Bandung. Karena kalau sampai bagian hulu ini gundul hutannya, wah, bukan nggak mungkin kota Bandung juga bakal kebanjiran sama kayak di Sumatera. Karena kota Bandung ini kan bentuknya cekungan ya teman-teman gitu. Jadi dia kayak mangkok. Kalau sampai curah air hujan dari atas itu mengalir tanpa ada tahanan, ya bayangin aja, bisa jadi danau lagi di Bandung kan gitu ya. Yuk, makanya kita sama-sama lihat yuk. Oke, ini dari di Jalan Dago Giri kita belok ke kanan ya teman-teman. Nah, kita besok belok ke sini nih. Nah, kita kalau lurus kita ke arah ini ya, Punclut. Nah, ini kita masuk ke jalan ini. Wah, jalannya udah bagus. Wih, udah lama banget nggak lewat jalan ini. Sekarang jalannya aduhai mulusnya. Wah, kita lihat ya mulusnya sampai mana. Tadinya di sini jalannya agak jelek ya, tapi apa ya, ya bumpy aja gitu. Wih, itu udah bawah kemana ya? Tapi intinya nggak di beton, tapi udah di aspal sih. Udah jadi mulus juga nih. Wah, tadinya
parah di sini jalannya. Alhamdulillah udah di hotfix sekarang jadi bagus. Asik ya ADV 160 nih. Powernya ngisi. Wangi teras. Aku ya. Mana ya jalannya? Ntar ada jalan belokan ke kanan gitu. Nah ini kalau nggak salah di depan nih. Mana ya belokannya ya? Kok lupa-lupa ingat udah lama banget gak lewat sini. Jadi seingat saya tuh ada belokan ke kanan, tapi di mana gitu. Ini bukan ini jalannya. Mana ya? Satu lagi nih kayaknya. Nah ini. Set. Oke. Ada apa sih sebetulnya di sini? Nah jadi di sini tuh ada ini teman-teman peternakan. Saya tuh pernah lihat ya, pernah lewat sini. Terus ada peternakan sapi guys. Masih ada nggak ya? Kita lihat yuk. Nah ini jadi jalan ini juga jadi salah satu hulunya Bandung ya teman-teman. Jadi nih kalau kalian lihat di sini masih hutan semua. Nah ini adalah salah satu daerah yang harusnya tidak boleh diganggu gugat ekosistemnya ya. Jadi pohonnya juga tidak boleh dialihfungsikan si hutan ini tuh. Karena kalau sampai hutan ini berubah jadi perkebunan, wah itu longsor pasti akan kemana-mana guys. Bandung pasti bakal banjir. Ya inilah hutan-hutan inilah yang menahan supaya bukit-bukit yang mengitari Bandung itu tidak longsor. Oke. Ya memang beberapa sih ada yang ini ya teman-teman udah berubah jadi kebun apa tuh tomat ya. Tapi so far sih masih lumayan asri ya. Masih sama dengan terakhir kali saya kesini. Gitu. Ih, judes amat. Si senyumin mukanya judes gitu. Udah Pancasila, tanah ini dalam sengketa. Nih. Kampung Budiwangi, Desa Mekarwangi. Oh ini tuh kecamatan Lembang nih guys. Masuknya. Nah ini tuh kalau nggak salah ke sini. Cobain ya. Ya kalau nggak salah ke kiri sini. Ini terus ke kiri lagi. Ini ada apa di kandang ya? Kiri ya ini nih bentar pak. Lihat ini perkebunan apa ini ya. Wah asik banget. Oke kita masuk hutan guys. Kita masuk jalan off-road. Wah ini dia memang habitatnya
ADV guys. Wah, hajar bleh. Iya, ini baru the real adventure bos. Edan. Wah, kita foto dulu deh buat thumbnail kali ya. Cus. Oh, lihat teman-teman, hutannya masih asri parah ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita terabasan nih. Licin, licin parah. Waduh. Wah, licin gokil. Licin sekali. Masuk sini aja biar nggak terperosok. Nah, ini nih kalau nggak salah ternakannya guys. Nah, iya, ini di ternakan sapinya tuh. Iya nih tuh guys, tuh ya. Oke, lanjut lagi yuk. Bismillah. Wah, licin Sereset. Wah, cocok emang pakai ADV. Halo. Oh, ini sapinya. Ya. Oh, mereknya Dago Dairy. Oke. Dago Dairy ya. Oke, teman-teman, kita lagi ada di peternakan sapi namanya Dago Dairy. Nih, ini peternakan sapi yang ngumpet banget, posisinya ada di hutan, dan kita diperbolehkan oleh bapaknya boleh masuk. Tuh. Nah, ini jadi Dago Dairy ini susunya juga dijual di supermarket loh teman-teman ya. Gitu, supermarket ada namanya Dago Dairy. Dan ini ngumpet banget posisinya tuh di tengah hutan, dan sapinya tuh gede-gede. Nih keren ya. Waktu itu saya pernah lewat sini tapi cuma lewat sekilas aja. Dan sekarang boleh masuk di sini. Tuh. Sapinya tuh kelihatan ya sehat-sehat semua. Jadi ini makannya. Oh, oke. Yang siapkan susunya dia pulang. Oh, oke. Ya. Kalau mau beli apapun, tidak bisa jam. Oke. Ya. Bisa hubungi kami di Instagram. Instagramnya Dago Dairy. Dago Dairy. Oke. Oke. Dago_Dairy. Tuh, kalian bisa cek Instagramnya Dago Dairy. Dia pipis. Ya, Dago Dairy itu kalian bisa beli produk susunya langsung di Instagramnya Dago Dairy. Gitu. Lanjut yuk, kita explore lagi daerah sana, ada apa lagi ya. Oke, kita lanjut yuk teman-teman. Oke. Wah, kita masih waduh, licin sekali jalannya. Masuk sini aja.
Gimana? Kalian baru tahu kan di Dago ada peternakan? Ya itulah. Aduh. Bentar. Yang ngelolanya dari tadi saya nanya namanya, nggak dijawab sama dia. Tapi itu dia orang bule, teman-teman. Gitu, orang bule yang dia kelola sendiri itu sapi-sapinya. Mungkin orang Australia gitu ya, atau mungkin orang New Zealand sepertinya, nggak tahu juga deh. Wah, ini mantap. Ah, kenapa orang sini agak-agak judes ya? Heran, disapa dari tadi banyak yang saya sapa, kok ini ya apa, senyum pun enggak gitu. Aneh loh, jangan bukan orang. Enggak lah, nggak mungkin. Wah, cocok emang nih ADV di mau adventurean begini. Itu sebenarnya masuk mobil bisa-bisa aja sih, tapi harus mobil yang 4-wheel drive atau minimal mobil tinggi lah ya. Kalau enggak sih mentok. Jadi kalian kalau mau main ke situ ya bisa, teman-teman, boleh WhatsApp dulu katanya. Saya tadi datang aja, ya emang nggak sengaja sih. Nggak sengaja lewat. Nggak ada niat mau datang sebetulnya. Oh ini udah bagus nih jalannya guys. Udah jadi apa, beton ya. Dilihat nih hutannya masih asri banget nih. Wih gila, ada rumah loh di sini. Rumahnya langsung depan hutan. Ini hutan walaupun hutan pinus ya, tapi rapat banget, lihat tuh. Nah ini hutan seperti ini tuh jangan sampai beralih fungsi ya, teman-teman semua. Yuk kita bantu jaga, kita sama-sama jagain yuk hutan-hutan yang ada di daerah kita masing-masing. Karena hutan-hutan inilah yang jagain kita guys, supaya tidak terjadi bencana ya. Jalannya sih oke, udah beton. Ada rumah bagus di sebelah kiri. Nah ini nih, yang gini-gini berubah jadi villa lah, jadi apa nih, bahaya loh. Harusnya nggak boleh ya. Apalagi ini dekat banget sama Sesar Lembang, teman-teman. Jadi kalau sampai ada gempa kan ngeri juga ya. Ini dekat Sesar Lembang ini, wilayah ini. Wah, udah hot mix, jalannya udah bagus. Nah nanti tuh di depan, teman-teman, kalau nggak salah tuh ada benteng ya. Nah tapi saya nggak tahu ada itu benteng tuh benteng apa. Nanti kita lihat sama-sama ya. Ya udahan. Mulai rame lagi nih.
Ini sebelah kiri kita ada resort guys, Estuba Resort. Aduh, pilek. Dingin banget guys, parah udaranya. Nah ini nih, nah ini lihat, ini dia nih yang saya maksud, nih ada benteng nih. Kita lihat sama-sama yuk. Aduh sayang banget ininya udah. Tuh ini namanya benteng Pasir Malang, ininya udah pecah-pecah. Tinggalan kolonial Belanda di Sukamulya, duduk di jalur Sesar Lembang tuh. Bentengnya memanfaatkan dia menguntungkan sudut pandang pengamatan musuh. Oke. Ini dulu benteng nih, secapaan deh. Yuk kita lihat-lihat yuk. Nih bentengnya. Tuh dia sampai ke bawah sini tuh ada kayak ruangan gitu guys. Nih. Jadi dia tersembunyi gitu ya, dia ke bawah gitu bentengnya. Ke bawah situ juga tuh. Oke, kita udah lihat sama-sama ya teman-teman kayak apa bagian hulu dari kota Bandung ini. Dan ya so far masih cukup terjaga, walaupun kalau di Bandung ini bukan ke penebangan hutan ya atau alih fungsi lahan, tapi lebih ke ini teman-teman, pembangunan villa ya, villa liar, terus bangunan liar, kafe, hotel, resort. Nah lebih ke situ sih kalau Bandung Utara tuh gitu ya. Saya sih berharapnya semoga bisa lebih tertib nanti ke depannya teman-teman ya, karena emang kawasan ini tuh kawasan rawan bencana ya sebenarnya daerah sini tuh. Selain longsor, di sini Sesar Lembang juga membentang di sebelah kiri kita ya teman-teman. Kalau kalian lihat ini ada jurang. Nah jurang ini adalah, nah ya, jurang ini adalah Sesar Lembang teman-teman. Asal kalian tahu nih ya, bukan jurang biasa. Ini jurang yang aktif, yang kalau dia bergeser, wah, udah. Semoga aja tidak parah kerusakannya. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan semoga aja Bandung dan semua daerah yang ada di Indonesia, semua hutannya, alam liarnya tetap terjaga. Nah sekarang saya pengen ke Lembang nih teman-teman. Pengen apa namanya, beli ayam goreng. Istri saya pesan ayam goreng kesukaannya dia tuh, ayam goreng Pananang. Nanti kita beli dulu itu, baru kita jalan balik ya. Tuh lihat teman-teman ya, ini masih cukup asri Bandung, hutan-hutannya. Ya inilah salah satu yang bikin saya bersyukur tinggal di Bandung. Salah satunya adalah di Bandung nih, kalian kalau mau ke apa ya, ke tempat-tempat yang hijau kayak gini, ke hutan, itu tuh cuma selangkah guys, dekat banget tuh. Karena memang Bandung ini dikelilingi sama apa namanya, gunung ya. Oke, sekarang kita udah sampai Lembang nih. Ini kalau ke kanan kita ke Maribaya, kiri itu balik lagi ke Dagogiri gitu. Ini kita ke arah Lembang ya, pasar Lembang. Mana nih ayam goreng Pak Nanang? Coba ya, ayam goreng Pak Nanang. Dimanakah kau? Kata istri saya mah setelah ayam goreng Brebes. Kan Brebes nih, ini jadi bagus gini Brebes. Tadinya nggak gini loh, ini jadi bagus banget. Pak Nanang itu, oh ini, oke. Sip.
Oke guys, udah selesai ini beli ayam gorengnya. Dan kita lanjut yuk jalan pulang. Dan kita akan lewat salah satu jalan atau tanjakan yang cukup viral, yang bisa dibilang salah satu yang tercuram di Bandung ya. Ini dia teman-teman, tanjakan SpongeBob namanya. Kita lihat gimana performanya dari ADV 160 ini. Oke. Ya walaupun agak turun tadi di tengah-tengah ya, tapi so far sangat mumpuni lah buat nanjak. Bisa terlewati dengan sangat mudah teman-teman. Nah ini tuh kalau kalian mau lewat Punclut dari Lembang, daripada kalian harus ngantri di pasar Lembang, mendingan kalian lewat sini guys. Ini jalannya lebih, walaupun ya ada tanjakan ekstrimnya tadi, tapi setidaknya jalannya gak padat, lebih lowong. Karena kalau kalian lewat pasar itu pasti akan lebih macet jalannya ya. Terus kan udah kecil rame, jadi gantian satu-satu gitu. Gitu guys. Nah ini nanti jalan ini keluarnya di, nanti deh kita lihat di depan ya. Nah ini, wah mulus Corollanya. Ini kita keluarnya di sini guys. Kalau kita lewat pasar kan dari kanan tuh ya keluarnya, tuh dari situ. Kalau ini kita langsung di sini, jadi lebih cepat harusnya ya, karena nggak kena macet. Nah di sini Punclut ini juga bisa dibilang salah satu daerah yang harus dijaga ya, karena di sini juga masih banyak hutan teman-teman. Kalau kita lihat di sebelah kanan kita juga hutan. Gitu guys. Nah gimana jalan-jalan hari ini? Ya bisa dibilang rute yang tadi kita lewatin jadi salah satu ini ya teman-teman, bisa jadi salah satu rute alternatif kalau kalian pengen riding motoran ke alam yang nggak terlalu jauh dari Bandung. Masih Bandung malah ya, itu hitungannya masih Kabupaten Bandung Barat. Jadi bisa jadi salah satu tempat refreshing. Kalian bisa coba ikutin rute saya yang tadi kita lewatin ya. Gitu, kalau kalian mau belanja susu yang seger banget bisa tuh dari situ. Atau kalian pengen ngasih makan ngasih makan sapi, bisa dari situ. Nah ini jalan yang cukup berbahaya karena jalannya kalau dari atas itu turun terus. Jadi harus pinter-pinter mainan rem ya. Jangan dipanteng terus remnya, terutama motor matic. Kalau nggak nanti dia bisa blong. Gitu guys, oke. Paling segitu dulu aja jalan-jalan kita, gimana? Seru. Sekalian kita cobain ADV ya. Jadi emang ADV ini so far memuaskan banget buat di jalanan yang unpredictable kayak tadi. Dipakai buat night over masih sanggup banget, masih mumpuni, nggak ada gasol sama sekali. HSTC nya juga membantu ya, karena bisa menjaga traksi. Ban dual purpose nya juga lumayan membantu. Jadi masih bisa dikendalikan walaupun tadi sempat oleng sedikit ya, tapi so far masih oke banget. Gitu guys. Ya udah, nanti kita ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya ya. Sampai ketemu lagi di touring atau jalan-jalan berikutnya teman-teman. Jaga kesehatan selalu, jaga selalu lingkungan kita. Jangan sampai musibah yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Sumatera itu menimpa kita juga di sini. Belajarlah dari
bencana alam yang sudah terjadi. Kita doain saudara-saudara kita semoga bisa dikasih kekuatan untuk menghadapi cobaan ini ya teman-teman. Dan kita pun yang di luar Sumatera atau daerah yang tidak terkena bencana, belajarlah dari apa yang terjadi di Sumatera. Jangan sampai hal serupa menimpa kita juga ya. Oke, salam lestari, salam road trip, salam touring, jalan-jalan terus. Kita senang-senang supaya hati kita juga tenang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.